Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat mengikuti pelajaran ya, meskipun kita belajarnya lewat Zoom. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang matematika. Bab pertama yaitu tentang pecahan. Anak-anak masih ingat pelajaran pecahan? Masih ingat ya? Karena pelajaran pecahan, materi pecahan sudah pernah diajarkan di kelas 3. Oke. Tapi sebelumnya dia mau mengingatkan kembali bagaimana sih bentuk pecahan-pecahan itu. Kita harus mengenal terlebih dahulu beberapa bentuk pecahan. Oke. Pertama sekarang dia mau menunjukkan sebuah kertas. Untuk menunjukkan sebuah pecahan, ingat, pecahan itu adalah bila benda terbagi menjadi beberapa bagian, tapi dengan syarat bagian yang terbagi itu harus ukurannya sama. Jadi kalau seandainya ini dibagi menjadi dua bagian, maka antara ujung dengan ujung harus sama. Kalau berbeda seperti ini, ya kan ada perbedaan kan? Ini tidak dikatakan sebuah pecahan, tetapi pecahan itu harus ukurannya sama. Ini dapat dikatakan nanti sebuah pecahan jika satu bagian yang atas ini diambil atau dipotong. Nah, begitu juga untuk pecahan yang lainnya. Ingat ya, syaratnya tadi ya, harus ukurannya sama. Nah, di sini kalau kertas ini dibagi menjadi dua, ya kan? Kita bagi menjadi dua bagian. Nah, satu bagian ini jika disobek, satu bagian ini maka berapa besar pecahannya? Masih ingat apa tidak? Oke, satu bagian ini dikatakan 1/2. Maksudnya apa? Satu bagian dari dua bagian seluruhnya. Nah, di sini ada slide yang saya tampilkan beberapa macam bentuk-bentuk pecahan. Di sini ada beberapa slide menunjukkan beberapa gambar yang menentukan pecahannya. Lihat gambar yang pertama, yaitu gambar apa? Tongkat. Ya, tongkat itu terbagi menjadi dua bagian, ada dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. Oke. Jika dikatakan berapa bagian tongkat yang berwarna merah, karena itu kan terbagi menjadi dua. Kalau tanya merah saja, maka merah itu adalah 1/2, satu bagian dari dua potongan. Gambar yang di sampingnya sama, yaitu semangka. Semangka juga dipotong menjadi dua. Kalau diambil satu bagian yang terpotong, itu namanya 1/2 bagian. Sedangkan yang gambar yang ketiga, semangka yang tadi dipotong menjadi dua, kemudian potongan yang setengah tadi dipotong lagi dengan ukuran yang sama besar menjadi dua bagian, maka potongan yang kedua dari setengah bagian tadi itu berarti ukurannya berapa? 1/4. Karena tadi satu buah semangka dipotong menjadi dua, kemudian setengahnya dipotong lagi dengan ukuran yang sama, maka satu potongan itu adalah 1/4. Nah, begitu dengan gambar yang keempat, yaitu pizza. Pizza itu terpotong menjadi 3 bagian, ya kan? Kalau diambil satu potong, itu berarti satu bagiannya berukuran 1/3. Anak-anak masih ingat ya? Sudah paham? Oke. Kemudian lihat slide selanjutnya. Ada sebuah persegi. Di situ ada persegi, kita potong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Lihat pada yang diarsir di warna biru. Nah, di situ satu arsiran itu artinya adalah apa? 1/4 bagian. 1/4 di situ adalah satu bagian, ya kan? Satu yang diarsir, satu dari 4 bagian persegi yang terpotong tersebut. Nah, 1/4 itu biasanya dibaca dengan 1/4. Begitu juga dengan setengah. Setengah itu 1/2. Pinter. Nah, 1/4 bagian satu yang di atas itu adalah dinamakan pembilang. Ya, sedangkan yang bagian bawah itu namanya penyebut. Nah, apa itu pembilang? Pembilang merupakan bilangan yang dibagi.
Ya, yang atas itu pembilang merupakan bagian dibagi, sedangkan penyebut merupakan bilangan pembagi. Ya. Oke, paham anak-anak? Paham. Jadi apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan, karena yang diarsir cuma satu, berarti kan bagian itu dari seluruh kotak yang ada 4 itu. Jadi bagian dari keseluruhan. Lanjut anak-anak. Sekarang tadi kita sudah mengenal macam-macam pecahan. Sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu dengan bentuk yang berbeda, tapi sebenarnya nilainya sama. Coba lihat gambar di samping. Nah, di situ ada 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Lihat gambar tersebut. Memang bentuknya pecahannya berbeda, tapi jika disamakan ukurannya sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang ditulis dalam bentuk yang berbeda, tapi sebenarnya nilainya sama. Oke, lihat gambar selanjutnya. Di situ ada beberapa macam pecahan. Ayo kita belajar di situ. Kita coba, kita tentukan. Gambar yang pertama, lihat gambar yang diarsir. Gambar diarsir sebanyak berapa, kemudian jumlah seluruh potongannya berapa. Yang pertama, anak-anak bisa mengerti berapa pecahannya? Ya, oke, pintar ya. Lihat. Yang kedua juga seperti itu. Lihat yang diarsir terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan banyaknya potongan yang ada di gambar. Bisa ya anak-anak ya? Silakan mencoba.